Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baru saja kita sama-sama selesai melaksanakan salat syukur salat berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang bersama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau nggak salah yang ketiga kalinya saya ambil berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian, karena saya kebetulan mantan Kristen, makanya jangan-jangan tema-tema saya memang nanti ada hubungannya antara Islam dan Kristen sesuai dengan latar belakang saya. Nah, tema hari ini yaitu benarkah Yesus mati untuk menebus dosa. Nah, beberapa hari yang lalu kita lihat ada tanggal merah di libur nasional kan, itu tanggal 6 April 2012. Itu ternyata kita lihat di kalender itu hari kematian Yesus Kristus. Nah, nanti bulan depan 17 Mei itu kenaikan Yesus. Ini pun tanggalnya merah. Nah, kalau kita hitung antara 6 sampai 17 Mei itu 40 hari ya. Kenapa? Ya, selalu harus ada selisih dari kematian dan kenaikan, harus selisih 40 hari. Karena menurut di Injil, ketika Yesus mati, hari ketiga dia bangkit, dia hidup 40 hari di bumi. Ya, ketika dia bangkit dari kubur, dia tidak langsung naik ke langit, tapi dia 40 hari dia sempat hidup berdakwah di bumi. Pada hari ke-40 baru dia terangkat ke langit. Nah, makanya tanggal 17 Mei nanti hari libur, hari kenaikan Yesus ke langit. Nah, tema ini menurut saya sebenarnya tema yang amat sangat penting sekali perlu dibahas. Kenapa? Karena di sini letak inti dari semua keimanan umat Kristen, yaitu kedatangan Yesus untuk mati di kayu salib dan rangka untuk menebus dosa-dosa mereka. Gitu. Bahwa tanpa kematian Yesus di salib tidak ada penebusan atau pengampunan dosa. Tapi kalau kita bisa buktikan bahwa Yesus tidak mati untuk menebus dosa, mestinya Kristen itu gugur ya, keimanan mereka ya. Nah, kita akan lihat benarkah Yesus mati untuk menebus dosa. Nah, ini jadi ini merupakan konsep utama keselamatan menurut orang Kristen, menurut kita, yaitu keselamatan yang dibawa oleh Yesus dalam tanda mati untuk menebus dosa. Nah, jadi ini ada satu kontroversi ya. Kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus menurut iman Islam dan Kristen. Menurut umat Kristen, Yesus mati di salib untuk menebus dosa. Tapi Al-Quran mengatakan tidak, Nabi Isa tidak mati di salib ya. Tapi yang di salib itu orang yang diserupakan. Nah, kalau Alkitab benar, Quran salah. Kalau ayat-ayat Quran, pernyataan ayat-ayat Quran itu benar, ya kita pasti salah. Ya kan, tidak mungkin benar dua-dua. Ya, benar dua-dua mustahil, salah dua-dua tidak mungkin, benar pasti salah satu. Tapi yang mana? Nah, baiklah. Ini kita lihat. Allah berbagai cara kita buktikan kepada orang Kristen, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan anak Allah, bukan utusan akhir zaman, hanya seorang utusan Allah. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Injil kalau telah ternoda, tidak ada jadi yang asli. Alkitab banyak sekali kesalahan dan kontradiksi. Umat Kristen bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Yesus mati bukan untuk menebus dosa dan lain-lain ya, tetapi mereka tetap tidak mau peduli mengapa dan apa alasannya. Sudah sering buktikan, tapi mereka nggak mau tahu gitu. Nah, ternyata ya alasannya apa? Karena mereka merasa yakin Yesus adalah satu-satunya manusia yang saking kasihnya katanya terhadap dunia, dia rela korbankan jiwanya, bahkan rela mati digantung di kayu salib agar dosa manusia tertebus. Nah, menurut mereka tidak ada manusia yang begitu rela berkorban untuk semua manusia seperti Yesus. Bahkan saking sucinya kata Yesus, dia tidak kawin, dia tidak pernah bersentuhan
dengan wanita. Nah, ini sangat berbeda dengan nabi-nabi lain yang kawin, punya banyak istri, berpoligami, tidak mengajarkan kasih sayang katanya, bahkan katanya mengajarkan terorisme gitu. Jadi inilah salah satu penyebab kenapa mereka sulit untuk pindah agama, karena mereka merasa yakin ya Yesus sudah begitu baik, bahkan dia sampai rela mati kan untuk menembus dosa-dosa mereka, sehingga mereka apabila pindah agama merasa takut kualat, ya kan? Takut kualat dan takut dianggap mengkhianati Yesus kalau pindah agama. Coba tanya, yang masa ada orang sudah rela berkorban untuk menembus dosa kita, kok kita tinggalkan? Bahkan katanya pindah agama, dia mengajarkan poligami, katanya tidak mengajarkan kasih sayang dan terorisme. Ya, karena sebenarnya poligami itu bukan ajaran Islam, ya. Itu justru poligami yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, tidak ada batasannya menurut Alkitab. Nabi Sulaiman punya istri 1000, Nabi Daud punya banyak istri, Nabi tidak kita beristri begitu banyak. Justru kedatangan Nabi Muhammad membatasi poligami 4 paling banyak, tapi kalau tidak bisa berbuat adil, ya 1 aja cukup. Dan poligami bukan wajib, tetapi hanya solusi saja. Kalau wajib juga banyak umat Islam yang kaya-kaya, laki-lakinya istri yang cuma 1 berdosa, kan? Nah, kalau wajib kan tidak dilakukan kan berdosa. Nah, kemudian katanya tidak mengajarkan kasih sayang. Kalau mereka ajaran kasih, kalau kita ajaran teroris. Nah, sebenarnya siapa bilang Islam tidak mengajarkan kasih sayang? Setiap kita memulai sesuatu apa saja selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengajarkan terorisme, Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyuruh melakukan terorisme. Justru semua ayat-ayat yang sadis, bengis, biadab, teroris semua tertulis di Alkitab mereka, bukan di Al-Quran. Nah, kalau ada pelaku terorisme orang Islam, wajar. Karena Indonesia mayoritas Muslim, jadi kalau kita lihat isi penjara pembunuh, pemerkosa, itu terorisme orang Islam, wajar. Karena semua mayoritas Muslim. Coba kita jalan-jalan ke Amerika, isi penjara orang apa? Yang ke India, isi penjara orang apa? Yang ke Cina, isi penjara orang apa? Ya kan? Jadi harus kita bedakan antara orang Islam dan ajaran Islam. Kalau orang Islam pelakunya wajar karena si mayoritas Islam, tapi itu bukan ajaran Islamnya. Pelakunya orang Islam, ya, tapi bukan ajaran Islam. Nah, nanti satu-satu kita akan kaji mana sebenarnya yang ajaran terorisme, Al-Quran atau Alkitab. Nah, hadirin, ini beberapa alasan Kristen berdasarkan ayat-ayat Bible atau Injil. Di Yohanes 3 ayat 16. Ini termasuk salah satu ayat emas bagi umat Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia telah berdosa dan bakal dihukum di neraka. Nah, saking kasihnya Allah terhadap manusia supaya selamat, diutuslah anaknya yang tunggal bernama Yesus. Diutus ke apa? Ke mana? Ke dunia. Dalam rangka apa? Untuk mati menebus dosa. Jadi siapa yang percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini katanya inilah ajaran kasih. Aja saking sayangnya Allah kepada manusia, sampai anaknya paling disayang satu-satunya diutus untuk dibunuh di salib. Padahal saya bilang itu bukan ajaran kasih sayang, ini ajaran biadab, sadis, bengis. Masakan Allah supaya dosa manusia tertebus, anaknya paling disayang satu-satunya bernama Yesus, tapi suruh bunuh dulu di kayu salib, bukan dosa orang tertebus. Ini kan berarti Allah dia itu sudah hilang dengan kuasaannya. Jalan satu-satunya kita dibikin tumbal dulu anaknya, pak dosa orang tertebus. Nah, kemana kau kemahakuasaan Allah? Bukankah Allah maha kuasa? Ma'alu lima dia bisa berbuat seenaknya kan? Ku ampuni dosa kalian kan bebas. Nah, Allah korbankan dulu bikin tumbal anaknya paling disayang kan? Dia justru sengaja sadis, bengis. Allah seperti mengajarkan jangan membunuh anaknya sendiri, suruh bunuh di kayu salib. Kasihlah sesama manusia, anaknya sendiri tidak dikasih, dibiarkan dipaku di salib, dibunuh supaya dosa orang tertebus. Maka saya bilang Tuhan Anda, saya bilang supaya sudah tidak, sudah hilang kemakuasaan, sudah tidak berdaya. Satu-satunya supaya orang dosa orang tertebus, satu-satunya harus dibikin kembali anaknya. Nah, baik. Nah, di sini juga karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, karena ada
dengan dalamnya dikutuk karena kita sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, menurut versi perjanjian lama, orang yang mati di kayu salib adalah orang terkutuk. Nah, Yesus mati di kayu salib, berarti Yesus katanya menanggung kutuk-kutuk kita, kata gitu kan, justru menanggung dosa kita. Ini kata Paulus dalam bukunya. Baik, saya lewatkan aja ini, tidak penting. Nah, ini adalah satu surat Paulus yang sangat penting. Paulus menulis pada jemaat di Roma. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Maksudnya apa? Ya, jadi kalau sama seperti pelanggaran satu orang, maksudnya pelanggaran Adam memakan buah kuldi itu, semua orang menjadi orang berdosa. Dan oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu maksudnya perbuatan Yesus yang mati di kayu salib, semua orang menjadi tertebus. Jadi sama dengan ketidaktaatan satu orang, maksudnya ketidaktaatan Adam yang melanggar perintah Allah, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian juga ketaatan satu orang, maksudnya ketaatan Yesus yang mati sampai mati di kayu salib, semua orang memperoleh menjadi orang yang benar. Ini surat, bukan Injil. Surat ibarat saya, siapa insan kalau minta belajar masjid di KPP. Ini kan surat saya pada antum sekalian. Ini sama. Surat Paulus dikirim karena cuma di Roma, di antara suratnya ditulis seperti ini. Dan ini bukan Injil, ini sangat lemah, hanya pendapat Paulus. Baik, kita lewatkan. Umat Kristen meyakini Yesus mati di salib untuk menembus dosa manusia. Umat Islam meyakini Yesus tidak mati di salib. Yang di salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Dan kematiannya bukan untuk menebus dosa manusia. Nah, baik. Dalam surat 4 An-Nisa 157-158 sana dijelaskan ya di sini, dan dengan ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa dan Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Karena yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Ya, dan jadi mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu sebenarnya adalah Isa. Tapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa. Justru kalau kita melihat ayat Quran ini justru membela nabinya, Nabi Allah, Nabi Isa Yesus, yang orang benar diselamatkan oleh Allah dari bahaya pembunuhan itu. Dan orang yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nah, siapa orang yang diserupakan itu? Para ahli mengatakan sebenarnya adalah pengkhianat itu sendiri, si Yudas Iskariot. Nah, kita lihat ternyata siapa orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mati di salib tersebut. Nah, dan ternyata kita lihat di Injil Barnabas, walaupun Injil Barnabas ini Injil yang tidak asli juga dan bukan tidak disukai oleh umat Kristen, tapi paling tidak ya bagi kita umat Islam, Injil Barnabas juga sangat baik untuk menunjang dakwah kita, karena banyak ayat dalam Injil Barnabas yang membuktikan kebenaran Quran itu sendiri. Di mana di sini Yesus mengatakan, ya matinya Yudas yang mereka yakini bahwa akulah yang telah mati di tiang salib itu. Ya, jadi Yesus memberikan yang mati di kayu salib adalah Yudas, bukan dia. Dan ini akan berlangsung di hadapannya Muhammad Rasul Allah. Jadi ini salah satu sebab kenapa umat Kristen tidak suka dalam Injil Barnabas, karena di sini Yesus mengakukan dia yang mati, tapi si Yudas. Sebab apa? Menurut orang Kristen harus Yesus, nggak boleh enggak. Ya kalau bukan Yesus kan berarti kan gugur kan keimanan mereka. Karena tanpa kematian kan tidak ada penebusan dosa. Nah di sini Yesus mengatakan penebusan siang bukan dia, tapi justru Yudas yang mati. Dan ini akan berlangsung di hadapannya Rasul, yaitu di hadapan itu seorang Nabi berikutnya itu Muhammad Rasul Allah. Apalagi terus nama Nabi Muhammad, mereka tidak suka. Dan banyak sebab mereka tidak suka Injil Barnabas. Pertama ya ini kesaksian Yesus, ya, bahwa bukan dia yang disalib tapi Yudas. Kedua, ada tertulis nama Nabi Muhammad. Ketiga, di Injil Barnabas disebutkan bahwa yang dikorbankan oleh Ibrahim itu adalah Ismail, bukan Ishak. Mereka tidak mau, harus Ishak, ya kan? Juga di dalam Injil Barnabas di sana
dikatakan bahwa anjing itu lebih mulia dari orang tidak bersunat. Anjing lebih mulia. Juga dalam Injil Barnabas dikatakan Paulus itu orang paling berdosa, ya, karena dia menjelengkan ajaran Nabi satu Yesus. Sementara Paulus adalah pengikut orang Kristen seperti Yesus. Paulus separuh dari Alkitab perjanjian Injil perjanjian baru justru ditulis oleh Paulus. Kita lihat di dalam kita lihat Injil ternyata ada ayat, ya, Injil Matius dan Lukas ada 2 ayat di mana di sana dikatakan Yesus bisa berubah wajah, ya, Yesus bisa berubah wajah. Kita kenal salah satu nabi yang paling banyak mujizat itu Nabi Isa, ya kan? Mujizatnya banyak sekali, bahkan menghidupkan orang mati aja dia bisa, ya kan, dan sebagainya. Masa hanya merubah wajah nggak bisa, ya kan? Jadi karena dia bisa merubah wajahnya, jadi sangat mungkin pada saat dia ditangkap itu kan dia, ya kan? Tapi si Yudas Iskariot itu. Nah, baik, kematian Yesus bukan untuk menebus dosa, tapi korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Nah, hadirin sekalian, Injil keempat, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan lihat ke versi 4 Injil tentang kematian Yesus. Nah, ya, ini ada bukunya, ya. Bukunya ada di depannya. Ya. Kematian Yesus menurut Injil Matius. Kita mulai dari Matius. Nah, ya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri, yaitu maksudnya Pilatus, bertanya kepadanya. Nah, pada saat Yesus sudah ditangkap, ya. Kenapa Yesus ditangkap? Karena pada saat itu ada ahli Taurat tua-tua, ya, dan ibarat sekarang kiai para ulama, tiba-tiba muncul anak muda. Anak saya masih muda, dia mengaku anak Tuhan, bisa merobohkan bait Allah, bisa membangun dalam 3 hari. Dia butuh banyak pengikutnya, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bisa banyak mujizat. Sehingga kan banyak pengikut Yesus pada saat itu. Nah, para pemuka agama zaman dulu merasa dakwah mereka tersaingi, ya kan? Mereka sudah begitu lama itu jadi pemuka agama, tiba-tiba muncul seorang anak baru, karena masih muda sekali, banyak pengikutnya. Ya, mereka merasa tersaing dakwah mereka, dihasut banyak orang. Akhirnya Yesus ditangkap. Nah, begitu Yesus ditangkap, dia diadili, ya, oleh Pilatus. Nah, kita lihat bagaimana dialog Yesus ketika di dalam pengadilan. Nah, kata Pilatus, "Engkaulah raja orang Yahudi itu?" "Engkau sendiri yang mengatakan," kata Pilatus. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun, kata Pilatus. "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi Yesus tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Nah, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada setiap hari raya atas pilihan banyak orang. Ibarat sekarang setiap kebebasan ada apa namanya? Amnesti atau apa itu? Pengurangan hukuman. Nah, pada waktu itu dalam penjara ada seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Nah, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, ya kan? Jadi jelaskan ini, saya kutip di dalam Alkitab, mereka dalam Injil mereka. Jadi Pilatus yang akan sebagai hakim pada saat itu akan memutuskan ini, tahu bahwa memang mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tapi oleh hasutan, kan? Oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak berdekat meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Kata Pilatus, "Siapa yang di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Ini orang ibarat demonstran yang sudah dibayar semua. Kata Pilatus, "Jika begitu apa yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" "Salibkan dia." "Ia disalibkan." Tapi kata Pilatus, "Tapi kejahatan apa yang telah ia lakukan?" Namun mereka makin
keras banget, ia harus disalibkan. Nah, ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sekalian. Kemudian suruh rakyat yang sudah dibayar itu berkata, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Lalu dia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesatnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Nah, itu kan kesimpulannya, Yesus mati bukan untuk menebus dosa, tapi karena korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Karena orang yang banyak sudah berdemo, ya Pilatus juga takut, ya kan? Lalu dia tidak penuhi tuntutan banyak orang itu yang sudah dibayar, dia terancam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Injil Markus. Nah, pagi-pagi benar, imam-imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah Allah sudah bulat membakar. Mereka membelenggu Yesus dan membawa dan menyerahkannya kepada Pilatus. Engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakan. Lalu imam-imam kepala mengajukan tuduhan terhadap dia, banyak tuduhan terhadap dia, tapi Yesus tidak menjawab. Kata Pilatus, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah bagaimana tuduhan mereka terhadap engkau. Tapi Yesus sama sekali tidak memberi jawab, ya, sehingga Pilatus merasa heran. Tapi telah menjadi kebiasaan untuk merasakan satu orang memanggil tiap hari yang menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak itu dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Kata Pilatus, apakah kamu menentang supaya membebaskan raja orang Yahudi ini? Maksudnya Yesus. Iya, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka, ya, mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya kan? Sama kan? Karena dengki juga. Tetapi imam-imam kepala mengasut orang banyak, meminta supaya Barabas saja dibebaskan bagi mereka. Kata Pilatus, jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut orang Yahudi ini? Salibkan dia. Tapi tindakan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia bebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, begitu kesimpulannya sama. Yesus korban hasutan karena dengki imam-imam tua-tua ahli Taurat dan mahkamah agama. Oke, sekarang ketiga, menurut Injil Lukas. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pimpinan serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Nah, ya kan? Dan Herodes juga tidak, sebab dia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya, sebab dia wajib melepaskan seorang dari mereka pada hari raya itu. Nah, tapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskan Barabas dari kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Nah, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin membebaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak, ya, membalasnya, katanya salibkan dia, salibkan dia. Nah, kata Pilatus untuk ketiga kalinya, kejahatan apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya dia Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dalam teriakan mereka, gitu kan? Nah, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan dia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara itu Barabas. Karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan
tuntutan mereka, tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Nah, kalau itu kesimpulannya sama. Yesus korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Nah, yang terakhir dari Injil Yohanes. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar dan kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Nah, lalu Yesus keluar menghadap duri dan berjubah ungu. Maka Pilatus berkata kepada mereka, "Lihatlah manusia." Makanya jubah ungu ya, berwarna ungu. Maka kita lihat kan Partai Kristen benderanya ada apa? Lambang-lambangnya kan warnanya ungu kan. Ketika imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus, "Ambil dia, salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepada Pilatus, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Nah, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawab. Maka kata Pilatus kepada Yesus, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Nah, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan. Yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Rupanya ada lagi lebih tinggi dari Pilatus. Nah, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh membawa Yesus keluar dan dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litorskos. Itu dalam bahasa Ibrani Gabata. Nah, hari itu adalah persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Nah, maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah yang menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Makanya setiap salib orang Kristen dikubur ada tulisan Imri, ya kan? Ada tulisan Imri di kubur-kubur oleh Yesus. Nah, kita lihat Imri itu. Jadi kesimpulannya sama. Yesus korban ketidakadilan hukum pada saat. Jadi empat Injil ternyata sama. Kesimpulan Yesus korban ketidakadilan hukum. Nah, ini pada ukuran orang Kristen kita melihat ada tulisan Imri. Ini kepanjangannya ini, Yesus Nazarenus Rex Yahudum. Artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi gitu. Imri gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat teriakan Yesus disalib menurut versi 4 Injil. Nah, ternyata teriakan disalib menurut 4 Injil berbeda semua ya. Menurut Injil Markus, ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, yang dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius menulis, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi menurut Injil Lukas, teriakan Yesus terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Menurut Injil Yohanes, ucapan Yesus yang terakhir katanya, "Sudah selesai."
Tidak mungkin orang yang mati hanya sekali, peristiwa yang terjadi sekali kan, matinya sekali kok. Tapi berbeda, 4 penulis Injil menulis berbeda. Ini satu bukti bahwa penulis Injil itu tidak menyaksikan langsung ya. Nah, kalau memang itu mesti harus sama kan, punya harus sama. Ternyata kok berbeda-beda karena mereka tidak menyaksikan langsung tentang kematian Yesus. Tentu dari teriakan Yesus di kayu salib ini kita bisa ambil satu kesimpulan. Nah, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau Yesus itu Tuhan, ya Tuhan mana lagi yang dipanggil? Ya kan? Kalau Yesus Tuhan, kan Tuhan mana yang dipanggil? Kalau Yesus itu Tuhan, ketika dia mati 3 malam dikubur, siapa yang mengendalikan alam semesta ini? Ya kan? Ini satu bukti Yesus tidak mati untuk menembus dosa, tapi dia salah korban. Karena dia tidak rela mati di salib, maka berteriak minta tolong kan? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia bukan Tuhan. Ya. Nah, atau ada kemungkinan begini, yang berteriak ini betul Yudas. Karena Yudas kan bukan Tuhan, wajar dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi kalau Yesus sendiri Tuhan, masa ada Tuhan berteriak minta tolong kepada Tuhan? Tuhan mana lagi ya? Logikanya kalau Yesus mati untuk menembus dosa, dia harus rela, harus pasrah, harus ikhlas, nggak perlu berteriak minta tolong ya kan? Nggak perlu dia minta tolong. Dengan dia berteriak minta tolong, satu bukti dia tidak rela, tidak dipersiapkan mati di kayu salib. Atau mungkin saja yang mati itu bukan dia, tapi si Yudas. Atau wajar kalau Yudas berteriak minta tolong kepada Tuhan, karena Yudas bukan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa imam dan tua-tua menghasut orang banyak dan menyerahkan Yesus kepada Pilatus? Nah, itu seperti saya bilang tadi, karena dakwah mereka merasa dakwah mereka tersaingi, ya. Atau muncul seorang anak muda kok bisa begini, banyak pengikutnya, sehingga mereka hasut orang lain supaya tangkap dia. Siapa yang pantas dibebaskan? Yesus atau Barabas? Salah ya? Kalau menurut bapak-bapak siapa yang? Ini kalau pertanyaan diajukan kepada orang Kristen, siapa yang pantas dibebaskan? Yesus atau Barabas? Jelas Yesus dong. Kan dia tidak bersalah kan? Justru Barabas ini pembunuh. Terus pertanyaan ketiga, siapa yang pantas dihukum gantung? Yesus atau Barabas? Jelas Barabas. Ya kan? Apakah Pilatus seorang penegak hukum yang benar dan adil? Tidak, ya kan? Tidak. Ia bukan seorang penegak hukum yang benar. Kalau dia benar, mestinya apapun yang terjadi harus Yesus yang dia bebaskan, harus Barabas yang digantung, ya kan? Ya, kenapa? Karena dia takut dia diancam oleh orang banyak. Mengapa Pilatus tidak berani membebaskan Yesus? Padahal dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Ya, karena dia juga dibuat tekanan, ya kan? Dibuat tekanan oleh imam-imam tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena dia orang imam-imam dan ahli Taurat dan tua-tua sudah mengumpulkan orang banyak sebagai pendemo yang sudah dibayar menuntut supaya Yesus yang disalib dan penjahat ini dibebaskan. Jadi Pilatus tidak berani membebaskan karena dia di bawah ancaman. Nah, seandainya Pilatus jujur dan tetap berpegang teguh pada kebenaran, apakah Yesus akan dihukum mati di kayu salib? Tidak. Tidak. Ya, kan? Nah, apakah Yesus dipersiapkan Allah untuk mati di salib dalam rangka menembus dosa? Oh, ternyata tidak. Kan memang dia dipersiapkan Allah mati di kayu salib, tidak perlu dia teriak-teriak minta tolong, ya kan? Dia pasrah, dia ikhlas, dia rela. Mengapa Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tiang salib? Karena dia bukan Tuhan. Ya, dia bukan Tuhan, dia itu manusia juga, nabi rasul. Kalau begitu, apakah kematian Yesus disalib dalam rangka menebus dosa manusia? Atau hanya korban hasutan demi ketidakadilan hukum penguasa pada saat itu? Apa ya? Jelas kematian Yesus adalah korban hasutan, kedengkian, ketidakadilan hukum penguasa pada saat itu. Nah, itu ada satu pertanyaan yang menggelitik. Yudas yang mengkhianati Yesus masuk surga atau neraka? Nah, ini orang Kristen serba salah menjawabnya. Katanya, dia pengkhianat masuk surga, masuk neraka. Nama Yudas kan pengkhianat kan? Ya pasti masuk surga. Nah, kalau saya bilang cara balik, tidak. Yudas ini pahlawan, ya kan? Pahlawan. Ini kalau kita debat dengan orang Kristen.
Berkat pengkhianatan Yudas tertebuslah dosa orang Kristen. Coba kalau Yudas tidak hianati Yesus, ya tidak ada kematian, kan? Tidak ada kebangkitan. Berarti kan tidak ada penebusan dosa. Anda kalian bersyukur pada Yudas karena dia mengkhianati Yesus, akhirnya mati Yesus dan tertebuslah dosa kalian. Ya kan? Kalau tidak hianati kan tidak ada penebusan dosa, kan? Berarti dosa kalian tanggung masing-masing. Jadi Yudas ini sebenarnya pahlawan, bukan pengkhianat. Nah, hadirin, sebab Yesus juga mati. Sebab Yesus juga mati karena dia mengaku raja orang Yahudi. Kedua, karena dia mengaku bisa merobohkan dan membangun bait Allah dalam waktu 3 hari. Ketiga, karena dengki. Keempat, karena tuntutan banyak orang yang telah dihasut oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Kelima, karena takut akan terjadi kekacauan bila Yesus dibebaskan. Kemudian Pilatus takut diancam orang banyak yang akan melaporkan dia kepada Kaisar dan lain-lain. Jadi kita lihat ini jelas sekali bahwa Yesus korban ketidakadilan. Jadi kesimpulannya, karena Yesus adalah korban ketidakadilan hukum pada saat itu, berarti kematiannya bukan untuk menebus dosa. Nah, jadi ruh Yesus yang naik ke langit tidak membawa misi khusus seperti perintah membaptis semua bangsa, perintah menyebarkan Injil ke semua makhluk dan lain-lain. Ya, tapi Yesus naik ke langit bukan untuk mempersiapkan tempat bagi umat Kristen, tapi hanya kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Kristen, Yesus sudah naik ke langit, dia sudah ada di surga, dia sudah mempersiapkan tempat bagi mereka. Katanya apabila Yesus turun lagi ke dunia nanti, dia akan membawa mereka dan akan memasukkan mereka ke surga. Seolah-olah Yesus sudah sediakan kapling-kapling bagi mereka di surga, kan? Kan mereka kan menganggap begitu, karena Yesus sudah di surga, sudah mempersiapkan tempat bagi mereka. Apabila dia datang, dia akan membawa mereka masuk ke dalam surga. Nah, padahal sebenarnya saat itu Yesus telah mengakhiri tugasnya sebagai rasul kepada Bani Israel. Selanjutnya misinya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Nah, karena Yesus korban ketidakadilan hukum, berarti kematian Yesus bukan untuk menebus dosa. Kedua, tidak ada kebangkitan dari kubur setelah 3 hari. Tidak ada kenaikan Yesus ke langit pada ke-40. Tidak ada perintah melakukan pembaptisan. Tidak ada perintah menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dengan demikian berarti gugurlah konsep keselamatan menurut Alkitab. Nah, semua agama Kristen mestinya harus gulung tikar atau dibubarkan dari muka bumi ini, ya kan? Karena ternyata Yesus tidak mati untuk menebus dosa. Dan apa? Jalan satu-satunya ajak mereka masuk Islam, kan? Harus ajak mereka masuk dalam agama Islam. Nah, mengapa mereka kita ajak masuk Islam? Ya, kenapa mereka kita ajak masuk Islam? Karena jawabannya karena Allah sendiri yang menyuruh. Sebab Yesus bukan Nabi akhir zaman, beliau diutus hanya untuk Bani Israel saja dan telah digantikan oleh Muhammad SAW. Nah, ini ada pendapat para intelektual. Jika pengorbanan Yesus adalah mutlak dan tidak terbatas meliputi segalanya, maka manusia boleh bebas sepenuhnya berbuat sesuka hatinya. Dan jika doktrin penebusan dosa benar, maka hukum Tuhan tidak lagi berlaku mengikat hamba-hambanya, karena hukum atas dosa telah dibayar oleh Yesus. Kemudian Dr. Cruden bahwa untuk tujuan pengorbanan seperti itu yang ditimpakan kepada Yesus dengan penderitaan dan kesengsaraan yang mengerikan, itu sangat memudahkan bagi pemikiran manusia modern dan dianggap suatu doktrin yang sangat menyeramkan. Nah, ini ada pendapat yang lebih bagus lagi, short version. Saya lebih suka memikul tanggung jawab saya, moral saya. Tidaklah baik bagi saya untuk membebankan dosa-dosa pada kami hitam dan penebusan dosa, apabila saya tahu bahwa hal itu sama sekali tidak merugikan saya. Nah, tapi menurut saya yang paling enak ini pendapat William Ellery ini. Apa kata beliau? Pengorbanan itu haruslah manusia yang melakukan untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk manusia. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa justru Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk manusia? Ya kan? Ini tidak masuk akal sehat. Sebab Tuhan dapat mengampuni dosa manusia dengan tidak menggunakan cara yang kecil. Ya kan? Kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan berkorban untuk manusia? Maksudnya kita ke dokter
sungguh-sungguh dari kepala dokter yang dipercayai? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah ini ada lagi Abdullah mengatakan tidak perlu ada penebusan dosa karena Tuhan dapat saja mengampuni dosa manusia dengan memberikan pengampunan tanpa melalui pembayaran yang setimpal. Dalam Injil tidak terdapat satu ayat pun di mana Yesus pernah berkata, pergilah, berbuatlah dosa sesuka hatimu, nanti kau dapat memikulkan seluruh dosa itu kepadaku. Ya, tidak ada ucapannya seperti itu. Yang ada justru Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Nah kemudian yang terakhir ini Kristus tidak mungkin memberikan penebusan dosa yang infinite, tidak terbatas terhadap dosa seluruh manusia. Karena menurut Injil, ia menderita di salib hanya dalam waktu singkat. Betapa besar penderitaan yang singkat itu tidak punya arti bila dibandingkan dengan penderitaan abadi yang mungkin ditanggung manusia. Apabila dikatakan penderitaan yang ditanggung oleh Yesus lebih besar karena tak terbatas, sebagai Tuhan, tentu penderitaan yang ditanggung Yesus itu relatif kecil, bahkan sama sekali tidak berarti. Namanya Tuhan, yang namanya jangan dipakuli salib, ditombak, dicincang aja sampai halus. Namanya Tuhan, nggak merasa, ya kan? Nggak merasa dia bisa menciptakan dirinya lagi kan? Namanya Tuhan. Jadi penderitaan Yesus yang begitu mengerikan, sebenarnya itu nggak ada artinya. Tuhan buat kita itu nggak ada artinya. Ya. Nah. Hadirin, nah inilah dosa. Sekarang kita lihat bagaimana menurut Islam ya. Menurut hadis, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam surat 39 ayat 53 sana juga dikatakan, katakanlah sesungguhnya katakanlah hai hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu putus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga di sini dikatakan bahwasanya tidaklah seseorang yang berdosa akan menanggung dosa orang lain, dan bagi manusia hanya apa yang diusahakannya ya. Nah, ada lagi ini ayatnya bagus, surat 17 surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk kata Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka ia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan terakhir surat 35. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang untuk memikul dosa itu, tidaklah akan dipikulkan walau sedikit pun. Walaupun dipanggilnya itu termasuk kerabatnya. Sebenarnya yang dapat engkau beri peringatan itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan sholat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan untuk dirinya sendiri, dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali. Jadi wajar ya. Dalam Islam ini sangat rasional. Ya wajar dong, kalau orang berbuat dosa, dia tanggung dosanya, ya kan? Ada dosa tanggung masing-masing gitu kan. Kalau semua dosa ditebus oleh Yesus, saya pernah katakan di padang mahsyar cuma ada dua pilihan, ya kan? Dua pilihan, surga dan neraka. Nah, insya Allah kita semua dimasukkan Allah ke dalam surga, ya. Tetapi begitu kita masuk ke surga, ketemu dengan mereka pembunuh, pencopet, pemerkosa, koruptor, pezina, semua ketemu di surga, ya kan? Oh, kamu masuk juga, kamu masuk juga, kamu masuk juga. Iya, kami ditebus Yesus katanya. Gimana kira-kira? Iya, berarti tidak ada artinya kalau kita berbuat baik selama hidup di dunia. Tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup di dunia. Kalau dunia sama-sama masuk surga kan? Bukan sholat sehari 5 kali, seminggu 35 kali. Kalau ada sholat sehari seminggu, ibadah seminggu sekali di gereja, ngapain harus 35 kali? Ya, ngapain nggak puasa sebulan penuh? Nah, lapar haus cobaan godaan. Kalau sama-sama masuk surga, ngapain puasa? Ya kan? Nah, perlu. Mana enakan mereka di dunia dia dapat, ya kira tidak dapat. Kita sudah dimasukkan ke surga, bisa nyesal loh. Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia, sikap aja semua. Iya kan? Sikap aja semua, kan nggak logis, nggak rasional.
Kenapa saya keluar dari Kristen, saya pindah masuk ke Islam? Karena saya belum mendalami Alkitab itu. Ini Alkitab ini semakin kita dalami, kita kaji, semakin dangkal dan membingungkan. Orang Kristen kali betul-betul kaji Alkitab ini, ya, mendalami Alkitab, hampir pasti mereka akan keluar dari Kristen dan akan masuk Islam. Teman-teman saya malam-malam kebanyakan kan pindah agama karena ini ternyata itu dikaji lebih dalam, tidak logik, tidak rasional gitu kan. Oleh sebab itu hal ini semakin dikaji semakin membingungkan, ya, dan insya Allah kebanyakan akan masuk ke dalam Islam. Tapi Al-Quran ini semakin kita kaji semakin dalam, ya kan, semakin kurang rasanya ilmu kita, ya, semakin rasanya semakin followernya masih banyak. Ini sudah berjuta-juta judul, puluhan juta judul buku yang diterbitkan dari Al-Quran yang satu ini, ya kan? Tapi tidak pernah selesai kan? Ya, kenapa? Karena Al-Quran semakin dalam, semakin dikaji semakin dalam, ilmu kita malah semakin kurang. Tapi Alkitab semakin dangkal dan membingungkan. Nah, demikian ya sekalian, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini kita tambah yakin bahwa sesungguhnya Islam, ya, konsep tentang dosa menurut Islam jauh lebih unggul, dan konsep tentang penebusan dosa itu yang ternyata tidak logik, tidak rasional, dan ternyata Yesus tidak mati untuk menebus dosa, tapi beliau korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kajian ini yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi bagi bapak yang ingin melihat, ada bukunya ya, apa yang saya sampaikan ada bukunya di depan. Salah satu bapak ini karena sudah jam 1:05. Saya hanya disuruh sampai jam 1 karena ya untuk semua ya, orang kantoran ya harus masuk kerja dan harus makan juga. Nah, ya saya rasa ini cukup di sini saja. Insya Allah di lain waktu kita sambung kembali dengan materi yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf, benar dari Allah karena saya kira pribadi saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.